Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa, yang Biasa di luar. yang menginginkan situasi perekonomian bagus tapi tidak melanggar syariat Islam yang berlaku. Bagaimana memberlakukan syariat Islam, kita bisa bertransaksi jual beli tapi tidak melanggar. Mari kita ikuti wawancara kami dengan Pak Haji Thohir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi juga. Sangat senang saya bertemu dengan Bapak pada Sama-sama, kesempatan Pak. ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Bapak, terutama tentang kondisi riba di masyarakat itu separah apakah Pak? Ya. Terima kasih Pak Asep atas kunjungannya. Sebelumnya kita memahami dulu Betul. apa itu riba. Betul. Karena di masyarakat pada umumnya ada yang tahu dan ada yang pura-pura tidak tahu, Pak Asep. Menurut istilah, riba itu kan penambahan. Betul. Dan menurut bahasanya itu kan, menurut bahasa adalah penambahan. Iya. Sedangkan istilah adalah penambahan hutang Betul. yang ada di dalamnya denda, sanksi, penalti, Baik. dan lain sebagainya. Baik. Nah, kalau kita sudah memahami istilah itu, insya Allah kita sudah sepakat. Nah, di masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang apa itu riba. Tidak semua tahu ya Pak. Tidak ya? semua Bahkan tahu. mungkin sangat sedikit orang yang tahu ya Pak. Sangat Ya? banget, sangat sedikit. Betul. Betul. Dan kita juga sering bersinggungan di masyarakat bahwa utang itu lumrah, wajar. Ya, Karena ya. untuk perbaikan ekonomi Betul. dengan dalil, maksudnya jihad, menafkahi anak dan istri. Baik. Tanda baik. kutip, Baik. dia sedang mengakui alasannya sendiri bahwa dia itu sebenarnya sudah melenceng jauh dari syariat Islam. Padahal pemahamannya belum tuntas ya Pak. Belum ya? tuntas. Betul. Di surat Al-Baqarah bahwa di situ 275 kalau tidak Iya. salah, mohon koreksi, Iya. bahwa tinggalkan sisa riba yang dipungut. Artinya apa Pak? Baik. Dan di surah Al-Baqarah juga Allah menyuruh untuk bertransaksi jual beli. Betul. Allah Dan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Betul. Kalau masalah riba itu kan masalah iman Pak. Ya. Kembali lagi masalah iman. Betul. Orang semua belum tentu orang beriman tentang riba. Betul. Tapi kalau masalah hutang, masalah mental. Ya. Itulah mindset kita yang mencoba untuk bisa merubah. Betul. Berawal dari kita Betul. pribadi, saya Pak Thohir sendiri, berawal dari ketidaktahuan. Ya, alhamdulillah Allah tidak menistidrojkan kita. Istidroj berarti mencuekkan. Ya, Nah, ya, itu ya. yang saya takutkan, Pak. Bapak punya pengalaman melakukan transaksi riba dulu itu Pak? Pak, merinding Pak. Lihat Pak, merinding Pak. Iya. Sudah hampir sekitar 10 tahun lebih Pak. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lebih Betul. lalu. Berawal dari hijrah saya bahwa ketakutan-ketakutan itu timbul tatkala kita sedang melakukan aktivitas kegiatan perjalanan ke Solo, ke Jogja, ke Cirebon, kemana, dagang itu. Di radio itu ada kajian tentang apa jual beli, tentang riba segala macam. Betul. Dan di situ bahwa dosa riba itu pintunya ada 73. Masya Allah. Sangat banyak ya Pak? ya? Sangat banyak. Tapi yang terendah paling level bawah dosanya adalah seperti menzina ibu kandung sendiri. Subhanallah. Nah, saya merinding Pak. Iya. Yang saya takutkan lagi bahwa saya waktu itu masih di top, paling top. Lagi jaya-jaya. Jaya-jayanya Pak. Jadi saya itu melabrak semua. Mengejar omset, Wah, mengejar omset, Pak. untung gitu kan ya. Terutama orang dagang, nyun sewu ya. Betul. Saya juga, insya Allah orang dagang semua mengalami itu semua. Betul. Pas kondisi kita mau lebaran Pak. Iya. Iya. Kita dihadapkan pesanan omset. Iya. Sedang kita nggak punya modal. Betul. Orang dagang itu modalnya tuh 4 bisa, 5 kali lipat bisa. Betul. Karena kita pembayarannya tidak sistem cash. Iya. Sistem tempo, sistem giro, 2 bulan, 3 bulan. Betul. Mau nggak mau kita berhubungan dengan Perbankan. perbankan. Baik. Nah, itulah mindset kita berawal dari situ. Kalau kita nggak mau maju, pakai logika kita dan logika kita teman-teman yang sama bisnis, Iya. kita menyampingkan syariat. Betul. Bahwa logika kita kalau kita nggak mau maju, Iya. kita kapan kita punya
yang besar. Usaha yang besar, undang yang besar. Iya, kapan lagi ini kesempatan gitu ya. Ada yang minjemin duit lagi kan? Wah. Ambil segera gitu. Dengan mudahnya kita tuh punya trust akhirnya. Betul. Bank-bank menawarkan. Betul. Koperasi menawarkan. Betul. Tanpa jaminan pun bisa, Pak. Hanya secara kertas, Betul. biru itu, Pak. Karena secara real bisnis memang betul-betul bisa dipercaya gitu ya. Betul-betul Akhirnya bisa mereka dipercaya. menggelontorkan. Akhirnya menggelontorkan. Itu berawal dari pribadi kita sendiri. Betul. Proses berjalan, akhirnya satu persatu saya harus meng-cut. Sebentar Pak. Apa yang menjadikan Bapak banting setir, bahkan sampai 180 derajat, hentikan ini, lakukan yang lain yang lebih syar'i? Insya Allah, ini mungkin teguran dari Allah. Ya. Bisa berbentuk apa? Hidayah. Ya. Insya Allah, wallahu alam. Jadi dari kajian itu, saya berpikir, ya Allah, kalau seandainya tiba-tiba saya menyupir di tengah jalan meninggal, tabrakan, saya punya usaha lagi top-topnya, tapi usaha itu didanai dari uang riba. Ada yang mengingatkan, Pak? Mengingatkan bisikan mungkin dari Allah. Dari kajian radio itu, saya sering setiap kali saya berangkat dagang, yang muncul nyetelnya itu terus, Pak. Itu terus. Karena untuk menemani. Ya, baik. Saya kan nggak punya supir. Baik. Saya datang nyetir sendiri. 2 hari, 3 hari saya baru pulang. Baik. Nah, itu yang menemani saya. Nah, di situ akhirnya saya bermuhasabah. Maksudnya apa? Evaluasi diri. Betul. Kalau saya meninggal tengah jalan, saya meninggalkan anak istri. Iya. Dengan harta yang seperti itu. Tentunya meninggalkan beban. Iya. Bagaimana pertanggungjawaban di akhirat? Betul. Anak istri juga tambah pusing. Betul. Belum tentu aset saya juga bisa melunasi itu semua. Betul. Dengan ketakutan itu, yang lebih takutnya lagi bahwa kita itu tidak akan diterima di akhirat jika kita masih menggantung hutang kita. Baik. Rasulullah dulu pernah mengingatkan waktu mau sholat, mensholatkan jenazah, mengingatkan bahwa ini jenazah punya hutang atau tidak. Baik. Artinya di situ kan sudah menjadi rambu. Bukan berarti Rasul tidak mau menyolatkan terus menjadi kaidah seterusnya, tidak. Tapi kalau ada penanggung ahli waris, segera lunasi. Dan Rasulullah tidak mau menjadi imam sholat selagi belum ada yang bertanggung jawab. Nah, kembali lagi dari itu, saya banding setir, Pak, perlahan. Tapi Bapak nggak sempat mengalami sesuatu yang dalam tanda petik misalkan keresahan jiwa atau apa? Malam ya hal itu, Pak? Itu tahap fase utang riba itu tetap ada, Pak. Jadi gini, Pak. Pertama, arti riba itu sendiri. Dosa ribanya sendiri. Betul. Nah, baru kita ke dampaknya. Baik. Nah, dampaknya riba itu wallahi pasti ada. Kalau kita iman sama Allah, percaya sama Allah, pasti ada. Disadari atau tidak disadari? Disadari, tidak sadari. Gelisah. Tidak merasa puas. Karena apa? Saya ambil mobil dulu dari masih baru, Pak. Atau ini saya mau cash nggak jadi. Saya punya uang 150 kurang 50 juta. Dulu 200 kalau nggak salah. Ya nyicil aja. Nyicil aja buat nyaman buat motor. Oke, sudah motor. Ambil aset tanah. Dengan kemudahan-kemudahan itu akhirnya kita melalaikan Allah. Yang seharusnya kita beribadah mengingat sama Allah. Di umur yang 40 tahun waktu itu, kita melupakan itu semua. Nah, itu mindset saya. Artinya apa? Keresahan itu ada. Akhirnya Allah menegur dengan pasar kelewar dibakar. Dan artinya ketika pasar kelewar terbakar, sebagian omset Bapak ada di sana berhenti loh, Pak ya? Iya. Dan memang sudah sudah ada di sana. Jadi memang Allah tuh sudah menggariskan. Jadi gini, Pak. Saya berangkat ke Solo siang. Sore saya setoran. Betul. 1 karung, 2 karung. Ada nomornya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Sore itu kan nggak taruh di toko, biasanya taruh di gudang. Kalau siang bisa taruh di gudang. Taruh di situ, malam dobong bakal. Itu mau nggak mau gimana lagi? Hutang itu kan hukumnya perdata, Pak. Apalagi hutang dagang. Betul. Uang hutang di bank aja yang pakai notaris saja tetap kita perdata juga. Betul. Ya berarti kan kita harus legowo.
dia lagi kena musibah. Jadi Ya, ya, kita ya. kembali lagi ke orang Islam. Ya. Kita tidak melulu harus Ya. menagih ke sana, tapi kita juga harus mengintrospeksi kita. Perspektif kita, baik. Jadi kita tuh memberikan kesabaran yang lebih, berpikir yang lebih Ya. untuk jadi begini. Ya. Oh, di sana nggak bisa melunasi, berarti kan kita harus Betul. gimana cari itu? Kalau secara bisnis luar biasa ya, Iya. jutaan rupiah ya Pak. Jutaan rupiah. Dan mau nggak mau taruh. kita berhubungan dengan bank. Kita ngangsur 3 titik. Kalau dengan bank kan nggak ada urusan, mau Nggak ada. bakar mau enggak tetap ngangsur kan. Makanya itu. Jadi saya menagih sana dengan lunak, Betul. dengan kekeluargaan. Ya, Di satu sisi, ke bank. pihak ketiga bank itu Nggak mau tahu. nagih saya dengan yang tadinya manis. Ya. Jadi gini Pak, transaksi keuangan di bank, Ya. tatkala kita mau meminjam Iya. modal, Iya. awalnya manis, Betul. kita dihormati, Betul. kita disegani. Betul. Tapi tatkala kita mengalami suatu namanya wan prestasi, Iya. yang akhirnya Iya. berubah derajat jadi keras, Iya. jadi Iya. intimidasi, Betul. jadi kita nggak dihargai. Dan Nah, mengalami itu Pak? dan mengalami itu semua, Pak. Riba apa yang nggak kami alami? Kartu kredit. Iya. Kita tidak tahu. Iya. Cicilan emas itu sebenarnya kan tidak boleh cicilan emas secara Betul. kredit. Gitu. Betul. Nah, dari situ akhirnya belajar lagi ilmu agama yang kita yakini dan kita tanamkan ke hati sama istri satu klub. Nah, ini yang terpenting, Pak. Yang terpenting bahwa istri harus kompak, Harus mendukungnya Pak. harus mendukung. Betul. Dalam satu sisi, kalau istri nggak mau kompak, kita tidak bisa berat, berjalan, ya. bisa berjalan, tapi tunggu pertolongan Allah, hidayah. Iya. Iya. Karena apa? Kalau kita langsung cut, artinya kita hutang ada dua fase, Iya. untuk bisa apa istilahnya melepas dari situ. Iya. Tahapannya, kalau kita berobat jalan, Iya. kita rawat inap. Betul. Yang ketiga yang paling berat, Apa tuh? amputasi. Amputasi. Kita nggak bisa amputasi. Iya. Yang punya anak istri sekarang. Betul, betul. Berarti kan, Artinya tetap secara bertahap ya. Secara harus Walaupun bertahap. hati ini tetap deg-degan gitu ya. Masya Allah Pak, Iya, iya. kita tuh berlomba sampai Iya. kapan? Iya, 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 iya. Waktu kita itu Iya. dijatah kapan? Sedangkan kita itu melunasi ini kayak nggak mungkin Pak, Iya, mustahil. Iya, iya. Tapi kita Secara logika gitu ya, Pak? secara logika Sulit sekali ini. Sulit sekali Pak. Saya menimba ilmu agama, Iya. menimba ilmu komunitas. Ya, Kita juga berkumpul dengan orang yang memang satu nasib. betul. Ternyata di situ, ada yang lebih tinggi lagi. Nah, Ada yang lebih parah lagi. iya, iya. Tapi kok dia bisa? Iya, iya. Artinya tanpa transaksi pihak ketiga dia bisa selesai. Bisa selesai. Kembali lagi karena ilmu agamanya kita pasrah. Ya, tahapan kita untuk bisa melepas itu kan satu berazam. Oh, berazam dulu ya, Pak ya? Iya, berjanji Pertama, betul. sama Allah. Bertaubat, Ya, ya. Atas perbuatan yang sebelum bertaubat, dulunya. berazam, berjanji, Ya, ya. Terus kita kalau bisa menjual aset. ya. Ketiga, kita mengembangkan cari omset lain. Tentunya omset yang ini kan kita lagi susah nih. Ya. Carilah omset yang lain. Betul. Dengan cara apa? Ya kita bisa meniru sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Baik, Bisa, Pak. baik. Yang penting kita punya trust. Ya. Nah, di situ kita Ini yang berperan keyakinan ya, Pak ya? keyakinan, Pak. Artinya logika bisnis ini menjadi nothing gitu kan? Iya, otomatis. Keyakinan, ini logika yang ikut keyakinan aja lah gitu ya, Pak ya? Nah, ternyata kalau kita sudah kumpul dengan orang-orang yang satu nasib, Betul. semua jalannya sama, Pak. Betul. Semuanya jalannya sama. Bahwa Allah lah penggerak semuanya. Baik, baik. Allah penggerak semuanya. Sudah memasrahkan Sudah semuanya, memasrahkan. Pak. Makanya kalau kita sudah mindsetnya kita sudah bisa merubah Ya. bahwa hutang adalah masalah mental Ya. dan riba masalah iman sudah tanamkan itu, Betul. Allah akan membukakan dari pintu yang kita tidak diduga. tidak sangka-sangka. Kita buka aja surat Al-Baqarah berikutnya. Betul, betul. Kalau kita sudah satu persatu kita meninggalkan larangan-larangan Allah, insya Allah Allah akan memudahkan itu. Alhamdulillah dalam proses jalan itu Ya. dikuatkan dari istri, alhamdulillah bisa satu persatu sudah terselesaikan. Nah, tentunya ikhtiar langit yang paling dominan. Betul. Bapak, saya bergeser ke kondisi masyarakat, Pak. Ya,
Nah, tadi cash pribadi Bapak. Dan Kondisi masyarakat ini separah apa, Pak? menurut Kalau ada 10 orang, berapa yang melakukan transaksi riba, Pak? menurut pengalaman kami Ya. dari baik anggota yang baru dan anggota yang belum menjadi anggota Ya. datang konsultasi Betul. sangat-sangat parah, Pak. Sangat Artinya sangat parah begini, Pak. Hutang nominal kecil mau nominal besar Iya. sama-sama Sama saja. sama-sama pusingnya, Pak. Betul. Betul. Karena menurut kemampuannya berbeda-beda. Ya, 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 Saya menangani yang utangnya kecil dulu, Pak. ya. Rentenir. Betul. Hutang paling berapa, Pak? 300.000 Betul. untuk bayar SPP anak. Yang lebih parah lagi untuk makan lah. Ya. Nambah lagi sampai 1 juta. Betul. Rentenir itu sampai bunganya 3 juta. Berarti rentenir itu atau riba itu setiap waktu semakin bertambah ya, Pak? Ya? Semakin bertambah. Dan semakin memusingkan kita. Itulah namanya riba. Menjerat kita. Iya, riba itu kan berarti penambahan. Betul, betul, betul. Penambahan hutang, piutang yang ada di situ. Apa itu namanya? Apa penambahan uang, ada nama denda lah, apa penalti lah, Apapun apa, ya. apapun lah itu. Nah, yang mereka buat sendiri kan? Yang mereka buat untuk sendiri. membebani yang mengutang itu. Yang di masyarakat yang paling parahnya lagi begini, Pak. Kejadian itu dampaknya macam-macam. Iya. Akhirnya konflik suami istri Betul, di keluarga. di keluarga, suami istri. Karena apa? Ditagih terus, Pak. Lah, sifat Rasulullah kan sudah pernah apa istilahnya melontarkan bahwa Betul. hutang itu sifatnya tuh suka berdusta. Oh iya, iya, iya. Jelas, Membuat orang berdusta. Berdusta. Betul. Itu pasti berdusta, ingkar. Iya, iya, iya. Karena apa? Ditagih, Iya. nggak ada uang. Nanti ya. Nah, itu kan namanya dusta. Betul. Apalagi nanti, bukan nanti, Pak, menjanjikan. Oh iya, besok Besok ya, depan gitu ya. dengan kata-kata insya Allah, tapi dia di hatinya Hatinya nggak yakin. nggak yakin. Sudah, parahnya di situ. Baik. Sholatnya rajin, Pak. Ada yang utangnya besar, sholatnya rajin. Sedekahnya rajin. Betul. Puasanya rajin. Betul. Bahkan sudah berhaji dan umroh. Betul. Tapi riba tetap. Ribanya tetap besar. Akhirnya dia datang ke kami mengutarakan semua itu. Betul. Nah, itu di masyarakat fenomenanya seperti itu. Nah, yang parahnya lagi, tindakan-tindakannya pergi ke dukun Subhanallah. untuk bisa lebih menyesatkan. menyesatkan lagi. Kan syirik. Lah, Ya, makanya ya. sebenarnya riba itu akan lebih dekat ke syirik. Ciri. Menyekutukan Allah. Betul. Mau di alam, mau tidak mau akhirnya Iya. Mencari solusi cepat. betul. Betul. Kita percaya sama dukun, Ya. katakan ya mungkin itu kiai orang pintar, tapi dengan abal-abal suruh melakukan sesuatu tindakan-tindakan untuk Ya, ya. Untuk kemusyrikan. kemusyrikan itu. Betul. Terjadi banyak, Pak, di fenomena di masyarakat. Nah, kami bertugas untuk Meluruskan. meluruskan itu. Ya, jujur aja, kami bukan orang dari pondok pesantren, Iya. tapi kita punya sistem strategi Betul. untuk mengembalikan kepercayaan diri seseorang itu. Yang terpenting kepercayaan diri dulu, membangun harmonis keluarga dulu, Pak. Betul. Baru kita membangun ibadah untuk memperbaiki ibadahnya. Selama ini kan begitu, Pak. Betul. Ibadahnya berantakan, rumah tangganya berantakan, Betul. anaknya juga pada berani. Betul. Nah, itu ya, Pak. Fenomena di masyarakat seperti itu. Baik, Pak Thohir. Iya. Menarik ini, tapi kita harus jeda sebentar untuk menyaksikan yang satu ini. Pemirsa, kita jeda sebentar untuk menyaksikan yang satu ini. Terima kasih.